Bentar ya. Oke, kita coba cek untuk gimana tips-tipsnya untuk TKP ya. Mungkin ini slide yang belum pernah saya sampaikan. Jadi untuk TKP itu memang ada konsep. Kalau kita tidak pernah tahu, tidak pernah belajar TKP dengan mendalam, tes karakter pribadi, maka jawaban yang kita jawab itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya adalah idealisme kita. Oh, pokoknya aku ngini yo ngini gitu. Jadi karakternya dicocok-cocoknya dengan awake dhewe gitu. Idealisme berlebihan. Yang kedua bisa jadi baper. Baper. Artinya baper itu dia menjawabnya ini milih yang baik-baik saja. Cocok dengan awake baik-baik saja yang dipilih. Padahal tidak selamanya. Jawaban yang terbaik yang ada di opsi-opsi itu adalah yang tertinggi poinnya. Jadi poin 5 yang di antara A sampai E itu yang tertinggi itu yang benar menjawabnya adalah sesuai dengan konteks atau narasi soal. Begitu. Kenapa saya tampilkan tembus nilai 200 plus ini? Jadi kalau 45 soal besok ujian kali 5 itu kan 225 poin totalnya. Siapa yang bisa 200 lebih, maka sulit untuk dikejar peserta lain. TKP itu menyumbang skor yang terbanyak di antara dua subtes lainnya. TIU tes intelijensi hanya 175, TWK hanya 150, 30 soal. Sehingga penyumbang pundi-pundi skor tertinggi itu ada di tes karakter pribadi. Maka jangan remehkan. Saya melatih untuk cepat, bukan berarti besok itu dicepet-cepet nih buru-buru, tidak. Tapi tetap besok itu acuannya adalah waktu tidak terburu-buru. 30 menit itu yang terbaik. Kalau 25 menit kecepatan. Kalau 30 menit itu pas menurut saya. Untuk strategi dalam mengerjakan soal di awal waktu, 45 soal. Jadi kalau saya buat rata-rata satu soal 40 detik saja. Meskipun standar semua soal, per soal itu 50 detik. Total 110 soal untuk 3 subtes. Begitu ya. Oke, kita masuk. Dasar-dasar tes karakter pribadi itu kita yang paling utama kita harus paham tujuan tes karakter. Kalau di teman-teman tes P3K itu namanya bukan tes karakter pribadi ya, tapi identik soalnya. Soalnya namanya tes kompetensi manajerial, sosiokultural, dan tes wawancara. Tiga subtes itu semuanya berbasis pada soal-soal building karakter ya. Jadi membangun karakter di dalam setiap soal karakter yang tertinggi. Oke ya. Jadi menilai karakter yang tertinggi. Untuk tes karakter pribadi untuk CPNS itu ada beberapa aspek. Satu aspek pelayanan publik ya. Aspek pelayanan publik ini, kemudian aspek jejaring kerja, kemudian aspek sosial budaya, aspek teknologi informasi, dan aspek profesionalisme. Ada satu aspek tambahan di tahun sebelumnya namanya anti radikalisme. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Poinnya, jangan meremehkan tes karakter, walaupun semua pasti bisa menjawab. Jangan meremehkan. Meremehkan artinya terburu-buru itu juga bagian dari meremehkan. Begitu. Kemudian di soal tes karakter pribadi itu relatif panjang-panjang untuk CPNS. Tapi kalau untuk P3K itu tidak panjang-panjang soal-soalnya. Tapi itu berlaku tahun 2019 dan 2018. 2021 kemarin tes karakter pribadinya itu tidak panjang, tapi jawabannya mirip-mirip begitu. Oke ya. Kemudian jangan sering mengulang-ulang membaca soal. Jadi sekali saja mengulang narasi soal full dibaca lagi, maka pasti 1 menit lebih. Dan itu hancur nanti di belakang. Semua subtes akan terganggu. Begitu. Mengulang itu hanya diperkenankan ketika ambil poinnya saja. Jadi poin di awal kalimat, tengah kalimat, dan ujung dari soal itu saja yang diambil. Terus poin dari
opsi yang ada di 3, 4, 5 tertinggi. Artinya opsi di jawaban yang menempati nilai 2 tertinggi atau 3 tertinggi yang membuat kita ragu itu saja yang diulang. Gitu ya. Oke. Kemudian kisi-kisi TKP atas dasar 2021 tidak berubah, tidak ada perubahan ya. Eh, karena memang belum keluar juga tahun ini, tapi saya yakin tidak akan ada perubahan. Hanya mungkin saya duga perubahannya adalah ada satu tambahan tentang core value ASN. Core value ASN. Core value ASN yang pakai jargon berakhlak gitu ya. Berorientasi A dan lain-lain itu ya. Nah, itu nanti ada kaitannya dengan ini. Jadi harus belajar core value tersebut kaitannya dengan pelayanan publik itu yang mana, poin apa, gitu ya. Ini ada pelayanan publik, sosial budaya, TIK, jejaring kerja, anti radikalisme dan profesionalisme. Ketika soalnya itu aspeknya pelayanan publik, maka kita harus mampu menampilkan keramah tamahan dan bekerja efektif untuk memenuhi atau mengutamakan kepuasan pelanggan. Jadi ketika ada dua benturan kepentingan, ketika kita dihadapkan pada kepentingan pekerjaan individu, tapi ada orang lain yang minta dilayani, maka nomor satu adalah pelayanan publik. Sehingga apa yang kita kerjakan saat itu di nomor dua kan. Tapi bukan berarti ditinggalkan, bukan. Tergantung konteks soalnya. Kemudian tentang sosial budaya. Sosial budaya ini beradaptasi intinya. Jadi mampu beradaptasi. Nah, yang sulit ketika sosial budaya itu berbenturan dengan profesionalisme. Maka yang didahulukan untuk menjadi poin yang lebih tinggi adalah sosial budaya. Contoh ketika tetangga kita ada yang meninggal dunia. Kemudian di kantor kita jam 7 pagi-pagi sudah ada rapat penting. Nah, sepenting apa kalau tidak dijelaskan di sana? Walaupun penting juga yang didahulukan tetap sosial budaya. Begitu. Tapi tetap ada komunikasi aktif bahwa kita terlambat. Kan begitu ya. Kemudian teknologi informasi. Soal-soal yang mengedepankan tentang aspek ini, TIK, maka satu yang utama adalah efektif, efisien. Itu yang utama. Jadi kata kunci efektif efisien artinya ojo dikit-dikit manggil apa ahlinya, tapi gimana kita bisa belajar dulu untuk menguasai. Kecuali ketika narasi soal itu dicantumkan sesuatu yang sangat urgent dan itu levelnya teknis banget. Sangat urgent contohnya ketika ada masalah dengan kerusakan hardware dan dalam beberapa jam segera file-file di dalamnya untuk dipakai. Maka apa? Apakah kita harus mencari informasi, belajar sendiri, atau mengerjakan dengan teman-teman untuk memperbaikinya? Tidak. Tapi langsung panggil pakarnya, bagian IT. Begitu. Jadi poin itu menentukan jawaban kita. Tidak selamanya. Apa yang menurut kita itu paling efektif, tidak menggantungkan orang lain, tidak selamanya itu tertinggi. Maka banyaklah latihan soal. Kemudian jejaring kerja. Kalau aspeknya itu berkaitan dengan tim, maka tim itu menjadi nomor satu. Jangan sampai kita kerjakan sendiri, maka itu tidak realistis. Ya, kalau kita ambil trik singkatnya, menjawab soal TKP itu ada 4 kata kunci. P, R, E, E. P itu profesionalisme, R itu realistis, E itu efektif, E satu lagi efisien. Kata kunci realistis yang saya ambil, yang kaitannya dengan jejaring kerja, ini apa maksudnya? Realistis sesuai dengan konteks soal. Ya, ketika konteks soal itu dibangun dengan sebuah tim, ada satu anggota tim itu yang sakit, misalkan, padahal dia punya peran, yang perannya itu spesifik. Maka bagaimana yang terbaik? Kelihatannya kita akan menjawab, kita kerjakan semaksimal mungkin, kita wakili dia. Apakah itu? Kelihatannya bagus, kelihatannya sok pahlawan. Apakah itu yang terbaik? Tidak. Yang terbaik adalah harus ada gantinya. Dan kita tidak boleh menunjuk penggantinya sesuai dengan diri kita. Tapi kita bilang ke atasan kita, Pak, bagaimana ini? Mohon petunjuk. Kira-kira didelegasikan siapa untuk membantu kami supaya cepat terselesaikan dan profesionalisme. Itu yang terbaik. Bukan seakan-akan menjadi seorang apa namanya pahlawan ya.
kita kerjakan sendiri. Nah, atau minta toleransi tenggat waktu, itu kurang, tidak akan tertinggi nilainya. Oke ya. Anti radikalisme. Anti radikalisme ini berarti kaitannya dengan radikal. Paham radikal itu pastinya ada antinya. Antinya itu adalah sikap yang terbaik. Hati-hati, seringkali soal-soal yang hot, high order of thinking skills, yang levelnya butuh analisa, radikalisme ini seringkali kita bingung kapan kita harus menasehati, kapan kita harus melaporkan, kapan harus kita lebih dari itu lagi ke pihak berwajib. Jadi lihat konteks soalnya. Kalau konteks soalnya itu masih diduga tidak ada bukti sama sekali, maka kita menasihati. Nah, tapi kalau sudah jelas ada bukti nyatanya dan dia memposting atau mempublikasikan atau mengajak, maka kita harus melaporkan. Melaporkan kemana? Apakah langsung ke pihak aparat ataukah pihak yang berwenang di daerah itu atau pengampu kebijakan di daerah itu, contohnya Pak Ketua RT, apakah ke situ atau langsung ke pihak berwajib? Maka soal-soal yang sering keluar seperti itu, jawaban tertinggi tergantung konteks kalimat. Ada yang langsung ke pihak berwajib, ada yang ke ketua RT saja dulu. Karena disitulah dia yang menangani. Siapa tahu ada masalah dengan kesalahpahaman. Sehingga bisa dikomunikasikan dengan saling berdiskusi. Kapan kita langsung melewati itu langsung ke pihak berwajib? Ketika ada kaitannya dengan ancaman nyawa. Itu kalau ada ancaman nyawa terhadap kita karena dia memang radikal dan kita ngasih tahu sudah tidak digubris dan dia sampai mengancam, maka sikap terbaik adalah ke pihak berwajib. Begitu ya. Oke, kemudian profesionalisme ini tentunya sesuai dengan fungsi, sesuai dengan jabatan. Profesionalisme biasanya soalnya yang paling mudah di antara soal-soal lain. Gitu ya? Oke. Nah, ini kaitannya dengan tadi core value ASN berakhlak. Dan ini belum keluar tahun sebelumnya. Tahun 2021 belum muncul ini. Tapi feeling saya untuk 2023 tes CPNS core value berakhlak ini akan keluar. B artinya berorientasi pada pelayanan. Ini kaitannya dengan apa? Profesionalisme. A, A, akuntabel, akuntabel, ya, akuntabel di situ ada kaitannya dengan integritas ya, integritas. Kemudian kompeten, kompeten juga mirip dengan profesionalisme. Kemudian harmonis, harmonis itu identik dengan sosial budaya, hubungan antar manusia, begitu. Kemudian kolaboratif identik dengan aspek sebelumnya yang namanya kerjasama tim. Kemudian adaptif identik dengan sosial budaya juga, mampu beradaptasi dan juga berinovasi. Kemudian loyal. Loyal ini uh, sama ya dengan integritas tadi. Oke, jadi harus bisa membedakan di situ. Nah, sekarang bagaimana ketika ketemu soal? Contoh soal ini, jawaban yang terbaik adalah delta. Kenapa delta? Tip dalam memahami konsep soal tes karakter atau tes manajerial sosiokultural P3K, yang pertama adalah Anda jadi siapa, terus apa yang dihadapi, kemudian narasi soalnya apa, topiknya, kemudian opsi yang paling dekat dengan topik. Itu 4 poin itu yang kita latih terus. Tapi bukan berarti kalau kita lagi mengerjakan soal terus kita mikir satu-satu begini, ya kapan selesainya, berlama-lama. Maksud saya, ketika ketemu soal yang sulit, levelnya itu hot, high order of thinking skill, butuh analisa yang dalam, karena soalnya itu sulit, mirip-mirip, maka luangkan 1 menit, nggak apa-apa. Jangan 40 detik. Nah, kalau soal itu sulit, maka catat. Jangan langsung dianalisa saat itu. Catat dulu. Catat dulu. Karena TKP besok dikerjakan pada saat tes CPNS, itu strateginya dikerjakan di awal. Di awal waktu. Walaupun nomornya 66 sampai 110. Di awal waktu dikerjakannya. Jadi nomor 1 jangan dikerjakan. Langsung lompat nomor 66 sampai nomor 110. 45 soal. Nah, nanti catat.
kira-kira maksimal 5 saja. Maksimal 5 nomor-nomor yang mirip-mirip itu yang diulang. Maksimal 5 pesan saya. Jangan lebih dari 5. Kalau banyak-banyak yang diulang, nanti jatuhnya akan kita malah ambisi. Ambisi harus 5. Itu nggak boleh. Orang yang ambisi kan nanti jatuhnya dia lupa bahwa ada tugas lain yang soalnya harus dijawab. Ada tes intelijensi, ada tes wawasan kebangsaan. Maka yang dijadikan acuan untuk memaksimalkan di akhir waktu itu kembalilah ke tes intelijensi, bukan kembali ke tes karakter pribadi berbanyak-banyak. Maksudnya batasi 5 saja. Oke ya, tapi poinnya ketika ketemu soal yang mirip langsung catat, catat, lingkari, lingkari, atau tidak perlu dijawab di CAT komputer panitia, karena kalau tidak dijawab maka nanti akan muncul warna merah sehingga kita jelas tahu mana yang tidak terjawab dan mana yang sudah terjawab. Begitu. Tapi kalau kita jawab semua, kaki-kaki semua, nanti hijau semua. Sehingga kita nggak tahu mana tadi yang ragu. Begitu. Tapi walaupun dijawab boleh semuanya, asal dicatat nomor yang ragu. Begitu ya. Nah, ketika sudah kembali, sudah terjawab semua nih, tes TKP sudah, tes intelijensi sudah, tes wawasan kebangsaan sudah, tuntas 110 soal. Maka kalau berdasarkan strategi yang saya biasakan setiap kali tryout, itu ada sisa waktu 20 menit. Sengaja 20 menit itu kembali ke TIU sebagian, kembali ke 3-5 soal TKP dan TWK, tidak usah terlalu berlama-lama. Sehingga nanti sisa waktu terakhir itu 3 menit. 3 menit terakhir, disitulah momen kita mengendalikan diri kita. Momen kita mengikhlaskan semuanya. Artinya, ada soal-soal tes intelijensi yang tidak ketemu, ragu. Itu identik dengan kebenarannya hanya 20%. Karena 5 opsi kalau tes intelijensi di mana tes itu adalah ilmu sains, ilmu pasti, hitungannya pasti, nalarnya pasti. Kalau nggak ketemu atau ragu pasti akeh salah. Pasti akeh salah bukan berarti pasti salah ya. Gitu. 80% salah. Artinya yang salah atau tidak ketemu-ketemu tadi di tes intelijensi sama di tes wawasan kebangsaan yang ragu banget ya, ragu banget bisa jadi ada 5 lebih. Nah, antara dua subtes itu, semuanya walaupun ada 10 atau 15 nomor yang ragu atau nggak bisa, semuanya 15-nya itu samakan jawabannya. Disitulah momen keikhlasan kita diuji. Kalau melete atau sok yakin main tebak-tebakan justru secara logis, maka peluang benar itu lebih kecil daripada disamakan. Jadi teknik penyamaan jawaban itu lebih bagus daripada nebak-nebak. Mohon maaf ya, ini agak keluar dari pembahasan ini. Mumpung ingat, karena ada yang baru dan ada yang lama yang seringkali masih lupa. Saya reminder lagi. Jadi begitu. Cuman untuk teknik penyamaan jawaban besok akan saya detailkan lagi ya. Saya akan detailkan lagi semakin dekat dengan ujian. Maka teknik penyamaan jawaban itu harus paling realistis dan paling logis. Ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara. Cara yang paling terbaru nanti akan saya sampaikan. Ada. Intinya penyamaan jawaban itu ada teknik yang paling logis nanti ya, belum pernah saya sampaikan ini, ke depan akan saya sampaikan. Oke, kita kembali untuk ke sini. Jadi, siapa Anda? Anda seorang pemimpin. Anda seorang pemimpin. Ini tadi nggak ada di latihan soal ya. Anda seorang pemimpin. Ya, ini yang penting. Apakah yang perlu apakah Anda perlu untuk konsultasi? Ya, kalau jawabannya jelas ya, kalau kita mencari jawaban yang baper karena kebiasaan kita si sukanya konsul terus ke atasan. Karena budayanya atasan-atasan kita begitu dulunya. Begitu kita jadi atasan karena takut sekali salah, kita terus konsul ke atasan. Dan itu atasan merasa senang, merasa dihormati sekali, tiap dikit-dikit konsul. Itu malah bukan puncak karakter tertinggi, bukan seorang yang punya profesionalisme yang terbaik, bukan. Tapi yang terbaik menjadi seorang pemimpin adalah perlu, tapi tidak selalu. Tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena ada pekerjaan yang rutin, ada pekerjaan yang kadang di luar SOP. Kalau pekerjaan itu rutin, sudah ada SOP-nya, dan SOP itu sesuai dengan visi misi perusahaan,
Ya jelas no sudah ada acuannya. Kenapa kita selalu konsul? Begitu. Jadi tidak selalu. Maka jawaban tertinggi adalah delta. Begitu ya. Oke, lanjut. Jadi siapa Anda? Apa yang dihadapi? Narasi soal itu poinnya apa? Begitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Tadi nomor 2 sudah dijawab. Mana jawaban yang tertinggi? Coba kita cek nanti ya. Banyak yang paling benar atau banyak yang salah. Kita coba cek. Jadi jawaban tertinggi adalah jawaban poin B ya. Poin B. Kenapa poin B? Bukan karena yang paling panjang, bukan. Jadi kadang-kadang kita suka milih yang paling dowo, yang paling panjang, yang paling benar. Nggak selalu. Kadang-kadang kita disengaja untuk dikasih satu kata negatif, maka di situ jadi tidak terbaik. Hati-hati. Disisipkan kata tidak, gitu aja. Bisa jadi jelek kan begitu. Oke, hati-hati. Nah, bagaimana ini ketika kita menghadapi banyaknya penyebaran hoax? Apakah kita mengunci diri kita, menghindari? Tidak mungkin. Ya, apakah kita menggelar diskusi? Bagus, bagus. Ya, tapi kalau menggelar diskusi saja, ini efeknya diri kita tidak ini. Padahal di sini diri kita dan untuk orang lain juga. Maka yang paling paling kena B mewakili semua opsi. Begitu. Lebih mawas diri dan terus mengedukasi. Jadi ada internalisasi diri, ada efek keluar. Ini efek keluar saja. Begitu ya. Ini efek internal saja yang D. Ini efek internal saja yang D. Tidak ada tindakan nyata keluar. Begitu ya. Jadi kalau poin-poinnya boleh dikatakan poin 1 yang terendah adalah sikap negatif. Poin kedua itu sikap yang negatif juga. Pokoknya poin 1 dan 2 itu seringkali paling enak dibedakan daripada poin 3, 4, 5. Makanya jangan sampai ngantuk ambisi buru-buru sehingga kena poin 2 atau 1. Itu bahaya. Begitu ya? Gitu. Hanya fokus pada nah ini kan berarti negatif juga tapi dia apa istilahnya tidak untuk semua. Begitu ya? Jadi poin E itu tidak untuk semua, hanya sesama ASN saja. Terus yang poin 3 menunjukkan sikap yang netral. Jadi poin 3 itu seringkali cenderungnya adalah cenderung netral. Banyak peserta yang dia rasa takut kena jebakan poin 1 dan 2, sehingga dia ambil keputusan untuk ambil poin netral. Apakah boleh Pak seperti itu? Boleh kalau memang kepepet. Boleh. Karena kalau ada dua opsi, di mana opsinya itu satunya bagus, tapi sesuai dengan konteks narasi soal. Satunya bagus, tapi sok pahlawan, tidak sesuai dengan konteks narasi soal, maka satunya poin 5, satunya poin 2 atau 1. Begitu. Bahaya kan akhirnya jatuhnya. Begitu. Walaupun bagus, tapi kalau lima-limanya bagus semua, maka kan yang cocok dengan konteks soal yang mana? 3, 4, 5-nya. Begitu. Oke ya? Jadi poin 3 seringkali itu sikap netral. Sikap netral. Contohnya ya D, fokus menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan. Artinya dia wis pokoknya aku ngini, wis pokoknya aku gak melu-melu, aku yo gak melu publikasi, mengedukasi, netral itu situasinya. Kan begitu. Bagus, aman begitu, tapi tidak tertinggi. 4 menunjukkan poin 4 menunjukkan sebuah pernyataan. Artinya ada komitmen yang kuat, tapi tidak ada tindakan nyata. Itu poin 4. Yang kita pilih kan di poin 5. Komitmen kuat dan ada tindakan nyata. Begitu ya? Oke, itu poinnya. Oke ya? Jadi pahami di situ mau tes sosiokultural, mau manajerial, semuanya basicnya sama teorinya. Oke, nomor 2 sekarang. Nomor 2 jawaban tertinggi adalah ada di E ya. Ada di E. Kenapa? Lagi-lagi sama. Bahwa ada tindakan nyata. Ada tindakan nyata. Terus sesuai dengan topik. Coba pahami. Ada bencana, longsor. Kemudian tetangga Anda kehilangan tempat tinggal. Kalau bahasa manis, ya banyak semuanya ini manis. Tapi
Yang E itu lengkap. Selain ikut berpartisipasi, juga mengajak warga masyarakat. Jadi ada dua, dari diri kita dan dari orang lain untuk berpartisipasi kita ajak. Gitu ya. Oke. Kemudian hati-hati, kadang-kadang ada jebakan. Ada jebakan. Eh, Misal, ada jawaban yang mengajak masyarakat. Padahal di situ poinnya adalah tugas individu. Nah, hati-hati. Ada begitu. Wong kita sendiri tidak memberikan tindakan nyata, kok kita milih yang mengajak masyarakat. Nah, itu kan jebakan, hati-hati. Hati-hati ya. Jadi kadang disisipi kata atau diambil salah satu kata tapi kita terlena, tidak terbaca, gitu ya. Oke, sekarang nomor berikutnya. Untuk nomor ini, coba tadi jawabannya apa terbanyak. Saya ingin tahu. Untuk nomor 3, jawaban apa terbanyak? Saya ingin tahu chatroomnya nomor 3. Oh, sudah hilang ya? Oh, masih ya. Nomor 3. Nah, C sama D ya. C sama D. C, D, C, D. Ya, lebih banyak C daripada D. Coba kita lihat. Yang benar yang mana? C atau D? Oke. Jadi jawaban tertinggi itu adalah C. Baru D. Oke ya. Kenapa bisa di sini? Coba pahami yang C. Hal ini sebenarnya karena rekan Anda mengasemble pekerjaan. Maksudnya bahwa ada tim. Dan tim itu anggotanya masing-masing punya tugas membuat A, B, C, D. Dari A, B, C, D dirakit menjadi satu sehingga tugas tim. Begitu ya? Oke. Berarti yang terbaik adalah mengakui kesalahan poinnya pada atasan. Oke ya? Bukan mengakui kesalahan, bukan mengakui kepada teman. Begitu ya. Dan berjanji tidak mengulangi. Kenapa? Karena di sini adalah yang menegur kita adalah atasan. Begitu ya. Jadi rekan tim Anda dimarahi oleh atasan. Rekan tim siapa? Pribadi. Pribadi itu seseorang dimarahi oleh atasan. Maka dia harus menjelaskan kepada atasan ya bahwa memang ini kesalahan saya. Karena yang marahi atasan. Jadi di sini subjeknya siapa yang marahi? Bukan teman kita. Beda kalau misalkan ada perselisihan di antara kelompok, kemudian karena kesalahan kita, teman-teman kita mengoreksi kita. Maka yang terbaik, ya minta maaf, menjelaskan ke teman kita itu sebagai tim. Bukan ujuk-ujuk ke atasan untuk madul supaya tidak merasa disalahkan. Bukan. Gitu. Jadi poinnya yang jadi objek, subjek itu siapa? Begitu, oke ya? Sehingga yang terbaik adalah atasan kepada atasan, bukan pada teman. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Oke, ini jebakannya. Kalau buru-buru menjawab, misal nih, misal kita tidak baca soal ini, kita langsung opsinya yang kita jawab. Kita nanti tidak baca. Mungkin kita akan menganggap bahwa ini yang terbaik. Karena D itu terkesan memang hubungan antara pertemanan dalam sebuah tim. Kan begitu. Kalau kita nggak baca soal, nah, kalau kita baca soal ada konteksnya di sini, maka ya ke atasan, kan begitu. Oke ya, sudah paham. Sekarang nomor 4. Nomor 4 soalnya pendek ya. Mudah-mudahan nggak ada yang beda. Coba kita cek. Nomor 4, yang terbanyak apa? C. Oke, C semua. Saya kira nggak usah dibahas ya. C semua, betul semua. Oke, sekarang jadi ini adaptasi ya, adaptasi. Oke, kemudian nomor 5 terakhir. Terakhir tadi sama semua kayaknya juga ya. Nomor 5. Oh, ada yang C. Ada yang C ya. C dan E ya. Oh, ada yang B juga. B, C, E. Oke. Yang B siapa? C siapa? E siapa? Oke. Banyak yang E ya, mayoritas E. Oke, kita coba cek. Apakah E jawaban terbanyaknya?
Loh, mana tadi? Oke, oke ini ya. Coba kita cek. Jawaban tertinggi itu bukan E, tapi C. C, baru E poinnya 4. Apakah betul? Coba kita pahami. Oke, atasan menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian diberikan sedikit kurang optimal. Ada kata sedikit kurang optimal. Untuk memberikan solusi terbaik, yang Anda lakukan adalah sedikit kurang optimal. Mana yang terbaik ini? Jadi, ini yang terbaik adalah jawabannya, poinnya adalah C. Kenapa kok C yang terbaik ini? Bukan E. Bukan E. Karena ada kata sedikit kurang optimal. Artinya tidak total. Kalau kita memikirkan cara yang paling efektif, berarti mayoritas salah. Kalau sedikit kurang optimal, berarti modifikasinya kecil saja. Begitu. Tapi siap melakukan perbaikan. Jadi itu kata kuncinya. Ini tidak ada perdebatan antara pakar di online atau di YouTube atau tidak ada. Jadi hampir mayoritas, hampir 100% menjawab C ya. Oh, tadi ada yang B. Kenapa dia sampai jawab B? Saya meminta atasan memberikan saya waktu. Nah, ini sudah tidak mungkin. Tidak mungkin. Pokoknya jangan pernah kita melepaskan yang namanya efektif, efisien. Jangan pernah melepaskan yang namanya prinsip mengulur-ulur waktu. Selama bisa, maka pastikan usaha semaksimal mungkin. Itu ya poinnya. Oke, itu saja untuk TKP karena masih banyak ada tes intelijensi dan ada tes wawasan kebangsaan. Oke, setelah ini kita bahas, kita latihan soal tes intelijensi. Tidak harus semua dikerjakan. Waktu langsung aja kita kerjakan, kita kasih satu soal, kerjakan 1 menit, langsung kita bahas begitu. Jadi biar nggak monoton, uh, berubah-berubah ya metode kita belajarnya. Jadi satu kerjakan kita bahas, satu kerjakan kita bahas. Nanti 5 menit kerjakan 2 soal, 3 soal begitu. Jadi biar kadang diuji kecepatan, kadang cepetan supaya tidak ngantuk. Kalau kerjakan terus kan bisa jadi jenuh begitu. Oke, sudah. Sementara untuk tes karakter pribadi atau untuk tes sosiokultural manajerial P3K sudah cukup. Ini pahami konsepnya, oke? Terima kasih yang bagi P3K bergabung. Yang selain P3K yang usianya di bawah 35 tahun tetap ada di Zoom. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke tes intelijensi. Silakan dicoba dikerjakan soal yang sebelumnya yang belum sempat kita bahas, ya, belum sempat dikerjakan juga ya. Coba dikerjakan satu-satu maksimal 50 detik sampai 1 menit. Oke, silakan. Ya, silakan nomor 1, 50 detik sampai 1 menit. Bagi yang ketemu, jangan chatroom dulu, cukup japri ke saya. Tapi nanti kalau sudah waktunya habis, chatroom bareng. Supaya teman-teman punya jawaban masing-masing. Tidak nginceng di chatnya. Begitu. Bagi yang dapat jawaban cepat, bisa japri saya. Tapi begitu waktunya mau habis, langsung chatroom serentak. Oke, sudah ada yang ketemu. Luar biasa. Oke, yang lain silakan. Masih cukup lama, 30 detik lagi. Oke, boleh di chatroom, boleh sudah di chatroom aja. Saya yakin teman-teman nggak akan ada yang nginceng juga. Di chatroom aja boleh. Nanti ditulis jawabannya masing-masing ya. Dikasih nomor, ditulis di kertas juga, terus dinilai. Jadi nanti kita nilai, kita konversi ke nilai CPNS. Oke,
Ya, sudah ada yang jawab? Oke, yang lain? Ya, waktu tinggal 15 detik. Oke. Bis waktunya ya. Ya, oke. Coba eh, cara cepatnya bagaimana untuk soal ini? Ada tiga bilangan berurutan. Jika dikalikan menghasilkan 210. Jadi berapa kali berapa kali berapa supaya 210. Harus urut tapi bilangan itu harus urut. Kalau 3 ya 345, kalau 6 ya 678 gitu urut. Nah, kalau ada 21 begini, logisnya dia akan melibatkan angka 7. Maka angka terbesar ini coba taruh di belakang, mundur, mundur. Apakah pas ini dikalikan? Ya, pas. Selanjutnya jumlah dari dua bilangan terbesar, ini kan bilangan terbesarnya yang dua dijumlahkan 13. Oke, betul. Sekarang nomor dua. Nomor dua silakan. Oke, silakan dijawab. Nomor dua. Oke, nomor dua jawabannya A ya. Oke, jadi nomor dua ini cara menjawab nalarnya adalah ujung ditambah ujung, ini dengan ini itu 30. Ini ditambah dengan 28, 30 juga. 3 ditambah dengan 27, 30 juga. Begitu ya? Sehingga 30 sebanyak berapa pasang? Karena 29 berpasangan adalah 14 ya. 14 kali 2 kan 28 tuh. Sehingga kali 14. Tapi ada titik tengah-tengah yang dia tidak punya pasangan. Jadi yang tengah-tengah kan ada 14, ada 15, ada 16 di sini. Ini 27, 28, 29 ya. Berapa totalnya kan begitu ya. Nah, ini kan tetap berpasangan dia 30 juga. Nah, dia sendirian di sini. Maka di sini plus yang sendirian 15. Ini 420 ditambah 35, 15, 435.
Gitu ya. Oke. Terus nomor 3. Oke, nomor 3. Apa jawabannya? Ini ya soalnya. Ya, sudah ada yang ketemu. 7 orang. Ya, bagus. Nomor 3, soal seperti ini. Ya, karena ini deretnya hanya sampai 9, maka kita petakan manual aja. Ini satu kuadrat ya satu, dua kuadrat 4, tiga kuadrat 9, 16, 25, 36, terus 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, ditambah 81. Gitu ya. Kemudian cara menjumlahkannya jangan urut, tapi carilah pasangan yang enak untuk dijumlah. Enak untuk dijumlah itu biasanya belakangnya 0. Maka ini dengan ini 50. 4 dengan berapa? 4 yang pas. Ya dengan 36, 40. Kemudian 9 yang pas dengan 81, 90. Kemudian 16, belakangnya harus 4 supaya enak. Nah, 8, 80. Maka ini sendirian. Oke. Sehingga 40 tambah 50, 90. Tambah 90, 180. Tambah ini 260. Tambah ini 28, 285. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 4. Apa nomor 4? Silakan, chatroom bagi yang sudah ketemu.
Oke ya. Ya, cukup. Saya bahas ya. Jadi kalau ada bentuk begini, maka langkah yang aman tinggal dimasukkan aja. A-nya itu 5, masukkan 5 pangkat 3, 125 ya. Kemudian 3 kali A kuadrat, A kuadrat itu kan 25. 3 kali 25 kali 2. Ini kali ini dulu supaya pas, maka 150. Plus 3 kali A, A-nya 5, 15. B-nya 2, 4. 15 kali 15, sorry, 4 kali 15 ya, 6, 60. Oke ya. Kemudian min B pangkat 3, berarti min 8. Nah, ini kan sudah jelas tuh, min 25. Ini dengan ini jelas ya, 35. 35 dikurangi 8, jawabnya 27. Begitu ya. Nah, sekarang, apakah ada cara yang lebih cepat daripada ini? Ada. Karena hafalan dari ini, kalau bagi yang jago hitungan matematika, bahwa bentuk ini itu sama saja dengan bentuk dari A min B pangkat 3. Jadi kalau dijabarkan itu bentuknya menjadi ini. Maka A-nya itu 5, min 2 langsung pangkat 3, berarti 3 pangkat 3, 27. Jawabannya C ya. Oke. Kemudian nomor 5. Silakan. Tadi banyak yang betul ya, C ya. Betul. Nomor Oke, nomor 5 ya, makasih ya antusiasnya. Oke. Oke ya. Cukup A, A, B semua ya. Oh, ada yang delta. Oke. Coba ini sama dengan soal yang kemarin ya, hari apa? Rabu kemarin ya. Ada pola soal yang kayak begini. Jadi, kalau ketemu soal kayak gini, ini perhatikan bahwa angka ini dengan angka ini. Lihat, besar mana dia? Besar ini. Tentunya ini kecil, kalau dikurangi besar, maka hasilnya pasti negatif. Pasti. Kalau ini nilainya positif, dan ini juga positif. Kalau dijumlah, pasti hasilnya positif juga. Tentunya negatif pasti kurang dari positif. Maka jawabannya E kurang dari Y. Jawabannya ini. Kebetulan B ya, kebetulan. Artinya kalau salah, nggak bisa banyak, terus kalau disamakan B semua, nah ini udah ketemu B berapa kali ini? Satu, dua, tiga. Kebetulan. 6. Silakan, nomor 6 bisa dicoba.
Oke, silakan dijawab. Sudah 50 detik. Soal ini adalah soal penalaran. Soal ini adalah soal penalaran. Oke ya. Jadi gunakan nalar bahwa X itu adalah selisih umur Zizi dan Ayah sekarang. Saya buat misal bahwa Ayah umurnya 40, Zizi umurnya Ayah umurnya 40, Zizi umurnya 20. Maka selisihnya itulah X-nya. Ya, sekarang. Sekarang. Berarti X-nya adalah 40 min 20. Ini permisalan. Y, selisih umur kedua orang itu 7 tahun yang lalu. Artinya kalau ayah tadi saya misalkan 40, berarti 7 tahun yang lalu ayah umurnya berapa? Ya 40 min 7. 3, 3. Zizi ya juga mundur karena 7 tahun yang lalu masing-masing. Maka Zizi mundur 7 ya 13. Berarti min 13. Maka sama. Jadi Y-nya juga 20. Sehingga X sama dengan Y. Oke, cukup. Kemudian lanjut nomor 4. Oke, nomor 7 ya. 30 detik saja. Hitung cepat ya. Oke, cukup. Ya, saya kira soal seperti ini sangat mudah ya. 85 dijumlah dulu terus dikuadratkan. 85 kuadrat, 85 kali 8, 85. Boleh begini. 85 kali 85. Kalau syaratnya itu di sininya sama, terus ini ketika dijumlah hasilnya itu sama dengan 10, kedua syarat ini berlaku, lagi 44 kali 46. Ini berlaku juga 33 kali 37. Berlaku ini dijumlah, ini dijumlah. Maka bisa dibuat 5 kali 5, 25. 25. 25. Kemudian di atasnya angka 8 adalah 9. Kalikan. Maka 7, 2. Gitu ya. Apakah seperti ini Pak mengerjakannya? Jangan, begini aja. Biasa aja ya. Kalau begini, itu boleh kalau hitungannya sudah bagus. Kalau hitungannya belum bagus, ngapain harus cari hitung-hitung cepat yang pakai syarat? Karena kalau 83 kali 82, ini sudah tidak boleh lagi dengan cara itu. Syaratnya hanya ini, ketika dijumlah 10, terus ini depannya sama. Maka cara cepatnya begitu. Jadi hitung saja pakai seperti biasanya, ya paling lama hanya 30-20 detik lah. Kalau hanya 2 digit saja. Begitu ya? Oke, lanjut. Nomor 8. 10 detik. 8, 10 detik. Oh, ini salah ya. Ini soalnya salah. Min 17 pangkat 18. Y-nya min 18 pangkat 17. Oke, silakan. Besar mana antara X dan Y? Wih, cepat ada yang sudah jawab. Sudah pernah tak ajari konsepnya soalnya ya. Oke, dengan cara yang sangat cepat, tanpa serius-serius mengalihkan, konsepnya adalah jika negatif dipangkatkan ganjil, pasti hasilnya akan negatif. Jika negatif dipangkatkan genap, maka pasti hasilnya positif. Sehingga X di sini nilainya positif karena pangkatnya genap. Kalau Y nilainya negatif, maka X pasti lebih besar daripada Y. Gitu. Sehingga jawabannya A. Oke ya, tadi yang jawab cepat benar semua ya. A. Oke.
Soal seperti ini, kalau kita tidak pernah tahu, ya tidak akan bisa menjawab. Padahal mudah sekali, hanya karena sebab tidak pernah tahu. Itu kan eman. Yang tidak pinter belas hitung-hitungan saja, kalau pernah tahu, model soal kayak gini akan bisa jawab. Tapi yang pinter hitungan, kalau tidak pernah tahu, bingung ini caranya gimana, gitu. Pangkatnya segitu besarnya. Gitu. Jadi itu buah dari pernah tahu. Pernah tahu ya rajin baca, rajin mengerjakan. Nomor 9. Oke, silakan nomor 9. Nomor 9 ini sangat cepat sekali ya, harusnya 10 detik. Silakan chatroom 10 detik. Oke, sudah terjawab ya. Suruh. Oke, nomor 9. Tentunya nomor 9 sangat sangat mudah ya. Karena apa? Karena ini pangkat, karena ini pangkat di mana ini aja ujungnya. Ini adalah 7 di jumlah 7 kalau pangkat belakangnya pasti 9. Nah, ini sendirian. Oke ya. Nomor 10. 10 ini ya. Oke, silakan dicoba dikerjakan. Ini juga pernah konsepnya ya. Oke. Ya, kamu jawabannya? Ya, C ya. Oke. Dengan cara cepat juga bagi yang belum ketemu, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah mencoba ya. Yang penting sudah mencoba. Karena besok waktu ujian ya, saya titip pesan, waktu ujian, kalau mencoba sudah hampir 1 menit, kalau tidak ketemu jangan dipaksakan, segera tinggalkan. Sama seperti kita latihan. Jadi kalau sudah mendekati 1 menit, ya langsung kita bahas, gitu ya. Bukan berarti Pak cepat sekali sih, enggak, memang begitu. Jadi besok ujian bagi yang tidak tidak cakap banget menghitung, maka ada prioritas belajar. Nah, besok siapa-siapa yang fix ikut tes CPNS akan saya petakan mana yang butuh pendampingan khusus, tes intelijensi terutama, yang nanti akan ada arahan-arahan khusus, baik itu belajar apa yang menjadi prioritas, sehingga nanti manajemen waktunya itu akan bagus dan prioritas membesarkan nilai TKP dan TWK. TIU cukup 110, 120, nggak usah 150 ke atas. Kalau memang terpaksa tidak juga berkembang dengan bagus TIU-nya. Nah, jadi nanti strateginya mengalahkan mereka gitu. Oke, untuk ini seperti yang pernah saya jelaskan. Ini kalau ada syarat min, ada kuadrat dan kuadrat, itu memenuhi syarat di mana boleh dikerjakan dengan A plus B kali A min B. Jadi bentuk A kuadrat min B kuadrat, di mana ini adalah saya misalkan A, ini saya misalkan B. Maka bentuk begini matematisnya sama dengan ini. Jadi pengurangannya dikalikan penjumlahannya. Penjumlahannya jelas. Jangan dijumlah begini.
kelamaan. Bayangkan aja, 2000 tambah 2000, 4000. 18 tambah 17, 35. 4035. Kemudian, ini jelas, ini dikurangi ya nilainya 1, wong selisihnya 1. Begitu ya? Oke. Sehingga nilainya adalah 4035. Jawabannya C. Oke. Lanjut nomor 11. Silakan 11 dicoba dulu. Ya, yang sudah ngirim cepat saya kira sudah mengerjakan ya. Karena soalnya sempat kita share tapi belum kita bahas minggu lalu ya. Oke, kita dapat 11 nomor, kita pindah ke TWK ya, supaya tidak jenuh. Setelah ini kita pindah ke TWK. Oke, cukup waktunya. Kok lompat-lompat, Pak? Nggak apa-apa. Pokoknya yang penting fokus, nggak ada masalah. Supaya nggak jenuh. Ngitung terus. Oke, sekarang kita coba. 1/16 dengan 16% itu besar mana? Caranya, ini 16% adalah 16/100. 1/16, 1/16. Maka cara praktisnya adalah kalikan atas ke bawah, itulah punya di sini. Nah, nanti besar mana? Ini kali ini adalah 100, kemudian satunya adalah bawah ke atas. Ini kali ini, 256. Maka begini hasilnya. Oke ya? Sehingga jawabannya ini. Jangan ketukar. Yang menempati di sini, dia punyanya ini, alias X, itu harus atas ke bawah dulu ngalikannya. Jangan ketukar. Nanti bawah kali ke atas terus taruh di sini. Ya salah nanti jatuhnya. Oke. 12 saya hitungkan sendiri ya. Jika X ini dari ini, maka Y ini dari ini. Besar mana? Hubungannya matematika komutatif. Sering ya, seperti ini saya munculkan di latihan soal ya. Jadi ini A, ini B. Nah, ini kan sudah kita lambangkan A, maka ini adalah A. Ini B, maka ini B. Jadi A persen kali B sama dengan B persen kali A. Kenapa? Ya perkalian itu kan kita bisa coret itu. A bisa coret dengan A, B bisa dicoret dengan B, persen bisa dicoret dengan persen. Perkalian kan boleh. Maka tinggal semuanya satu. Gitu ya. Sehingga jawabannya adalah C. Gitu. Kemudian 13, besar mana ketika 3P ini kuadrat. Kalau dia sama-sama kuadrat, maka jelas. Lihatlah ini. Ini 3, ini 2, ini 5, ini 4. Ya jelas X lebih dari Y. Gitu ya. Oke, saya kira bisa. Untuk 14. 14. eh, coba dikerjakan 14. 1 menit. Waktu masih jam 9.39. Oke, masih cukup ya. Maksimal kita selesai jam 2 jam ya. Sejak jam 8, berarti jam 10 lebih lah. Tadi mulainya jam 8.15 ya. Oke, jam 10 lebih 15 maksimal. Oke, sudah ada yang jawab. Nomor 14. Ya, oke. Sudah ada yang terjawab ya? Ya. Jadi soal kayak begini adalah bab tentang himpunan ya. Himpunan. Kalau mengerjakan soal bab tentang himpunan, maka buatlah diagram Venn. Pernah saya jelaskan ya. Yang pertama kali ditulis adalah yang ini. Yang suka keduanya. Mancing dan bermain musik. Ternyata ini 20 orang suka mancing dan musik. Mancing dan musik. Jadi di sini 20.
Oke. Kemudian yang suka mancing saja dua-dua. Dua-dua. Aslinya dari dua-dua itu, karena suka mancing juga sebanyak 20, maka sejatinya dua-dua min 20. Berarti harusnya yang suka mancing saja hanya dua orang. Termasuk yang musik 28. 28. Tapi di antara 28 itu 20 dari yang suka musik juga suka mancing. Berarti ini sejatinya yang suka musik saja min 20. Berarti 8 orang. Nah, total dari jumlah anggota kelompok itu, ya ini aja yang saya lingkari ini. Yang saya lingkari ini saja. Ini, dan ini. Itu totalnya. Maka ini tambah ini 10, tambah 20, 30. 2 tambah 8, tambah 20. Gitu ya? Oke. Ya. Sekarang nomor 15. 15 ini soal nalar ya. Soal nalar. Angka ketujuh deretan angka adalah 45. Jadi 45 itu adalah angka ketujuh. Nah, angka ke-6, ke-5, ke-4, 3, 2, 1. Selisih angka pertama adalah 7. Demikian angka selanjutnya selisihnya 7 terus. Jadi ini 7, 7, 7, 7, 7, 7. Berapa nilai pada urutan keempat? Berarti ini berapa nilainya? Jangan pernah menghitung dari depan karena angka yang diketahui dari belakang. Maka hitunglah dari belakang. Tapi tidak usah mundur. 45 min 7, min 7, min 7. Jangan. Langsung aja cepat. Mundurnya berapa kali? 1, 2, 3. Maka 7 kali 3, 21. Tinggal dikurangi 4, 2. Itu aja. Oke. Nomor 16. Nah, kalau mengetahui deret sebuah huruf, maka perhatikan apakah ada pola yang kelihatannya cepat untuk bisa dipetakan. Dipetakan. Kalau ada pola yang sekilas bisa dipetakan, maka jangan dijadikan angka. Huruf-huruf tidak perlu dijadikan angka. Kalau sudah kelihatan polanya. Contoh ini, A, B, C, F, E, D, G, H, I, J, K, L, maka pasti M, N, O. Begitu. Cuman N-nya lebih dulu atau enggak. Lah kalau ini NO-nya hanya satu, tok ya sudah. Enggak ada NO yang lain. Begitu. Jadi cepat sekali. Akan berbeda ketika deret dengan pola huruf, tapi polanya kita enggak paham sama sekali. Atau polanya berantakan, enggak jelas. Maka mutlak, jadikan angka dulu. Jadikan angka dulu. Jika polanya sulit dibayangkan. Nah, untuk membuat huruf menjadi angka, maka acuannya adalah angka ke-5, ke-10, ke-15, ke-20. E, J, O, T. Nah, ini acuannya. Supaya maju mundurnya cepat. 17. Untuk nomor 17, ini sebetulnya soal bonus ya, soal bonus. Ada yang bisa jawab kurang dari 10 detik? Oke, ya ada ya. Ya. Jadi ini ada dua cara. Cara yang umum dipakai, di mana kalau diketahui laba, maka itu adalah untung ya. Untung. Namanya untung ya jual min beli. Begitu. Nah jualnya berapa? 80.000. Belinya yang ditanyakan, maka min X. Untung adalah ini. Berapa? Untungnya 25% dari beli. Dari beli. Untung dari beli. 25 per 100 dari X. Nah, nanti X-nya ketemu, itulah harga beli. Ini seperempat, min X pindah ke ruas kiri akan ketemu. Nilainya akan ketemu.
gitu ya. Tapi karena ini angkanya, di mana kalau dia untung, pasti jualnya lebih murah daripada 80.000. Pasti wong namanya untung kok, ya berarti beli lebih murah daripada jual. Berarti yang kurang dari 80.000 itulah jawabannya. Karena yang kurang dari 80.000 hanya satu, ya jawabannya langsung 64.000. Nggak usah dihitung lagi dengan cara ini. Kalau hanya satu. Kalau tidak ya caranya seperti ini. Gitu ya. Oke. Oke, ini dulu kita masuk ke TWK supaya cukup waktunya. Kalau nanti sisa waktunya kita akan kembali ke TIU yang kurang ya. Nanti jika waktunya nggak cukup, sudah panas, sudah 2 jam lebih, maka saya share coret-coretannya ya, sama rekamannya juga nggak apa-apa. Oke, ada soal-soal TWK, hanya 10 saja. Coba dijawab. Bagi yang ikut tes CPNS, TWK amat penting ya, karena TWK itu banyak korbannya. Banyak yang hampir tidak passing grade, banyak yang tidak passing grade padahal TIU-nya besar, peserta di luar sana. Tapi peserta kita tahun 2021 yang tidak passing grade TWK itu kalau nggak salah hanya satu orang dari ratusan itu. Kemudian TKP yang tidak passing grade juga hanya satu. TIU cukup banyak yang tidak passing grade ada 3 atau 4 gitu dari ratusan. Gitu ya. Oke, sekarang coba untuk TWK kita kasih materi singkat untuk memahami berbagai soal TWK ya. Oke, soal TWK-nya. Nah, ini soal TWK yang sering keluar ya. Langsung saya share di screen, dijawab berurutan ya. Dijawab di kertasnya berurutan. Coba ini soal baru ya. Saya belum pernah ngasihkan soal ini. Coba nanti dikonversi ke 150 ya. Oke, ya siap-siap. Setiap 50 detik saya akan geser. Sehingga bacanya harus cepat. Oke, dicatat di kertasnya. Jawabannya langsung japri ke saya juga. 10 soal saja. Japri ke saya setiap ketemu jawaban per nomor. Oke, saya ingin sampai akhir Zoom semua interaktif dan fokus sehingga saya aktifkan panjenengan. Oke, per nomor japri saya. Bukan ketemu 5 terus japri jadi satu, tidak. Bukan di foto juga bukan. Per nomor ketemu japri, nomor ketemu japri. Tapi catat juga. Bagi yang baru bergabung, diikuti juga ya. Mudah-mudahan paham maksud saya. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, per nomor japri saya ya. 10 detik lagi habis waktunya. Semuanya japri ya. Oke, habis waktunya. Nomor 2. 30 detik. Lebih pendek. 10 detik lagi.
5 detik. Oke, makasih. Hampir semuanya ngirim jawaban ke saya. Seru, rame. Ya, habis waktunya. Nomor 3. Silakan nomor 3. Diperbesar sendiri ya. 50 detik. Loh Pak, itu kan soal TKP Pak. Bukan. Soal TWK itu ada namanya subtes integritas. Mirip TWK rasa TKP. Oke, 10 detik lagi habis waktunya. Makasih, antusias sekali. 30 lebih yang japri saya. Oke, lanjut nomor 4. Cepat, fokus. 30 detik saja. Dinilai nanti ya. 10 detik lagi. Oke, habis waktunya. Nomor 5. Ya, silakan. Cepat bacanya. 40 detik. 'Oke, yang baru bergabung, nggak tolong juga keaktifannya, nggih. Per nomor Japri, WA ke saya dan dicatat. Japri WA ya, supaya tahu antar nomor itu waktunya akan terikot antar nomor. Latihan pengendalian diri. Japri WA nggih. Bagi yang sudah terlanjur di chat room nggak apa-apa, dilanjut aja langsung ke WA saya Japri per nomor ya. Oke, habis waktunya 6.
Silakan 6, 30 detik saja, pendek. Ini soal langganan keluar ya. Kalau jenengan bisa soal-soal kayak gini, soal nilainya akan tinggi. Ini sudah menyakup banyak bab. Oke, Mbak Cinta bisa WA ke saya ya, Japri per nomor. Oke, ya. Nomor 7, 30 detik lagi. Hmm. 3 nomor lagi ya. Oke, nomor 8, panjang. Nomor 8, fokus cepat. 50 detik. Silakan dijawab. Nomor 8. Oke, nomor 9. 2 nomor lagi ya. Oke, terakhir nomor 10. Silakan dijawab nomor 9. 10 detik. 9. Yuk, lanjut. 10. Ya, silakan nomor 10.
Iya, kontrol kontrol ya. Aduh. Oke, cukup ya. Cukup. Selesai. Waktunya habis. Ya, kita mulai ya. Kita coba bahas untuk soal-soal tadi ya. Oke, coba perhatikan sekilas kisi-kisi TWK ya. Jadi tes wawasan kebangsaan, hati-hati ya, tes wawasan kebangsaan ini yang sangat-sangat ini apa nilai peserta itu pada rentang antara 60 sampai 90. Rentang di situ, mayoritas mungkin 90% se-Indonesia gitu ya. Jarang yang di atas 100. Kenapa? Karena meremehkan bahwa tes wawasan kebangsaan itu bukan wawasan secara umum saja, kebetulan bisa atau tidak gitu. Ini menawa oleh soal gampang, iso, pokoknya sekedar bisa gitu, bukan. Memang harus dilatih dan ada beberapa materi yang memang itu butuh bacaan, butuh bacaan. Terus ketika kita sering latihan soal TWK, walaupun itu tidak terkait teori pun, insting kita, ketajaman analisa kita itu semakin mudah, kayak mengalir begitu. Jadi bedanya di situ, banyak latihan, banyak baca, itu analisa tajamnya itu semakin cepat, gitu ya. Oke, apa-apa yang perlu dipelajari untuk TWK? Satu, jelas ini sesuai kisi-kisi Permenpan RB ya, bukan karang-karangan, bukan. Jadi semua harus punya acuan apa yang dibaca, baru mengembangkan dengan soal-soal. Jadi yang pertama nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, yang kelima bahasa negara. Kemudian bahasa negara itu adalah maksudnya TWK bahasa Indonesia. Begitu ya. Jadi ada lima sub materi untuk TWK. Kalau integritas ini apa yang dibaca? Integritas itu yang dibaca adalah tentang KPK dan beberapa materi yang nanti akan saya share.
akan saya share ya. Jadi nanti saya paparkan juga sekilas ya, sekilas saja saya share screen aja. Kalau saya jelaskan semua panjang nanti. Kemudian bela negara. Bela negara ini kaitannya dengan tiga hal ya. Anda sebagai apa gitu ada. Sebagai warga negara secara umum, sebagai masing-masing profesi, ada tiga hal. Dan konteksnya adalah soal cerita nanti. Narasi itu masuk kategori narasi bela negara atau nasionalisme begitu. Narasinya ke sana. Tapi ketika kita bacaan tentang bela negara itu mengena, maka kita tidak akan menjawab sebuah narasi soal. Kalau memang itu enggak teorinya ke bela negara, ya kita jawabnya bukan bela negara. Begitu. Jadi tidak sembarangan. Kemudian pilar negara. Pilar negara itu ada Pancasila, UUD 45, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Gitu. Nah, masing-masing ini yang paling panjang teorinya, paling banyak. Kemudian tentang nasionalisme, nasionalisme itu sebuah paham, ya, sebuah paham, tapi lagi-lagi nanti ada teori-teori bacaan yang minimal itu yang dibaca, minimal. Untuk mengembangkannya ya bacaannya teori materi secara utuhnya. Tapi minimal apa saja ketika kita ingin menghadapi soal-soal yang muatannya itu adalah tentang subtes, submateri nasionalisme, apa aja. Kita harus paham tentang nasionalisme, tentang bela negara, tentang patriotisme, tentang simbol-simbol negara. Kita harus paham kayak begitu. Kemudian bahasa negara. Bahasa negara ini TWK tentang bahasa Indonesia. Yang perlu dipelajari adalah tentang ide pokok, kalimat efektif, kesimpulan, dan lain-lain. Begitu ya. Jadi pahami itu. Kalau untuk pilar negara, itu jelas yang utama kalau Pancasila ya butir-butir itu implementasinya paham. Kemudian pembentukan Pancasila. Maksudnya pembentukan Pancasila itu prosesnya dulu, sejarahnya itu bagaimana. Karena ketika bicara tentang sejarah, nanti akan tahu bahwa Pancasila itu punya fungsi-fungsi. Jadi kalau kita membaca tentang pembentukan Pancasila, kita akan mudah memahami tentang Pancasila berfungsi sebagai jiwa bangsa, berfungsi sebagai kepribadian bangsa, dan lain-lain. Ya. Ada 11-12 fungsi Pancasila, tapi yang sering keluar hanya 5 atau 6 fungsi itu. Gitu ya. Kemudian tentang UUD 45, tentunya kita tidak hafalan pasal-pasalnya. Tapi kita cukup pernah baca, kalau ingin hafalan, batasi hafalannya dengan pasal ini tentang ini, pasal itu tentang itu. Batasi itu saja, nggak usah hafalan, nggak usah. Nggak akan keluar hafalan, nggak akan keluar. Cuman siap-siap kalau keluar satu misalkan. Tapi itu pun kalau keluar, batasi dengan hafalan soal pasal-pasal yang sering keluar. Atau pasal-pasal yang kontemporer. Kalau lagi digaungkan masalah PKI, masalah anti radikalisme, ya berarti pasal tentang apa keagamaan, pasal 29 dan pasal 1 tentang NKRI dan begitu. Kemudian NKRI pahami tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sudah saya share tadi untuk materinya, nanti saya share ulang boleh. Bhinneka Tunggal Ika juga pahami tentang konsep dari Bhinneka Tunggal Ika. Untuk masalah bela negara tadi ya, ada beberapa fungsi dasar bela negara. Ada fungsi bela negara, ada tentang tujuan atau nilai-nilai bela negara. Ada. Pernah saya sampaikan, nanti kita share ulang lagi. Kemudian integritas, ada 9 nilai integritas. Contohnya jujur, disiplin, kayak gitu. Nanti ada di soalnya. Kemudian tentang nasionalisme, ada patriotisme, ada bela negara, baca-baca tentang ini. Oke, sekarang masuk ke soal. Ini jawabannya apa untuk nomor satu tadi yang sempat dicoba untuk dijawab. Di sini ada kalimat yang sangat jelas, di mana tegas jaksa itu menolak. Artinya sikap integritasnya adalah tegas, ya.
tegas. Betul. Ada sikap integritas tegas. Ada enggak di dalam ini? Di dalam nilai-nilai integritas. Ada beberapa nilai integritas. Mana kira-kira di antara ini? Integritas selaras antara pikiran, perkataan, dipetakan lagi, jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, berani, adil. Nah, ini yang mana kira-kira? Yang tegas atau yang berani? Apa jawaban terbanyak tadi? Nomor satu, kira-kira yang mana? Coba chatroom, saya belum sempat ngecek jawaban terbanyak. Apakah kejebak di kata-kata itu, gas itu? Ada yang jawab adil malah. Ada yang jawab adil. Ada yang jawab tanggung jawab. Ada yang jawab gas. Ada yang jawab tanggung jawab. Kira-kira apa alasannya? Kenapa harus menjawab tanggung jawab? Tolak secara tegas. Mana ini? Kira-kira mana? Apakah E ada? Berani jawab E, berarti ada sifat integritas itu tegas. Betul ya? Ditolak secara tegas Jaksa Agung. Ya, jawaban yang paling tepat adalah berani. Ini ya, ini ya. Jadi bukan tegas, berani. Ini ya, gitu. Oke, lanjut nomor 2. Kemudian untuk nomor 2, kira-kira antara C dan D itu mana? Di sini menemukan barang, kemudian bagaimana sikap yang terbaik? Ya, ini TWK rasa TKP. TWK rasa TKP. Jadi yang terbaik adalah apa? Delta atau C? C ya, yang terbaik C. Jadi Diana tidak berniat mengambil barang dan segera melaporkan. Begitu. Kalau yang D, Diana berencana mengembalikan barang tersebut karena dia menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya. Jadi kalau ini sudah jelas ada apa sikap atau tindakan nyata. Jadi ada tindakan nyata. Kalau ini hanya sebuah kenyataan saja, maka segera melakukan tindakan nyata itu adalah yang lebih tinggi. Ini kadang-kadang TWK rasa TKP itu soal-soal tentang sub materi integritas, gitu ya. Tapi jawab D ya tidak dapat poin 4, ya 0 karena TWK. Oke, nomor 3. Nomor 3, tentang pengambilan keputusan, cara bermusyawarah, terus untuk harmonis. Maka nilai-nilai musyawarah tersebut adalah jelas ya, jawabannya adalah E, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama, sehingga tidak mengganggu kenyamanan warga. Ini jelas jawabannya, nggak, yang lain kan jelas ini ya, nggak kaitannya dengan konteks soal ya. Konteks soal paling jelas ini, yang E. Kemudian nomor 5, nah ini kenapa jawabannya itu B, kemanusiaan? Karena di sila kedua itu ada bunyi sila bahwa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia. Begitu ya. Artinya kita harus bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Begitu ya. Nah, hati-hati
kadang kita terjebak dengan sifat Calvinism. Calvinism itu kan terlalu membanggakan bangsa sendiri sehingga menjelekkan bangsa lain. Maka kadang-kadang kita terjebak bahwa itu masuk di dalam sila tiga. Karena saking apa yakinnya dengan sila tiga tanpa melihat sila-sila lain, sila dua tentang kemanusiaan, maka dia mikirnya hanya pokoknya Indonesia bersatu. Sehingga dia menganggap bahwa negara lain itu tidak penting. Sehingga paham Calvinism itu melekat pada seseorang. Hati-hati, khawatirnya terjebak dengan situasi yang seperti itu. Urusan negara dengan bangsa lain, kaitannya dengan persatuan bangsa, sehingga jawab C. Nah, hati-hati begitu. Di sini lebih ditekankan pada hubungan kerjasama dengan bangsa lain. Bangsa Indonesia bukan bangsa terus kekayaan alam yang banyak, terus dia mikir sendiri tanpa melihat atau membantu bangsa lain. Nah, hati-hati ya. Jebakannya di sini juga. Di sini ada masalah nasionalisme. Nanti berpikirnya tentang persatuan. Nah, hati-hati ya. Karena bangsa Indonesia merasa bagian dari seluruh umat manusia, terus mengembangkan dan saling kerjasama dengan bangsa lain, itu ada di dalam butir-butir sila kedua. Gitu ya. Lanjut, nomor 5. Nah, kalau ini sudah jelas bahwa bela negara itu ada beberapa poin. Kalau kaitannya dengan ini, bela negara atas dasar apa? Ada bela negara tentang satu, pendidikan kewarganegaraan, ada tentang kemiliteran, ada tentang pengabdian tentang TNI, ada tentang pengabdian terhadap profesi. Jadi coba dibaca poinnya di situ, pengawasan diprioritaskan mendorong pemulihan ekonomi serta membantu pemerintah realisasi untuk tahun ini BPKP telah menyusun agenda prioritas pengawasan akuntabilitas tata kelola pemerintahan pusat dan daerah, menyelamatkan keuangan negara. Jadi ini bagian dari upaya bela negara, menyelamatkan keuangan negara. Kalau kita bingung, eliminir saja. Apakah ada muatan ekstremisme? Tidak ada. Apakah ada pengorbanan yang berlebihan, melebihi dari tupoksinya atau wewenangnya? Nggak ada patriotisme di situ. Apakah ada masalah dengan integritas? Enggak ya. Apakah hanya sekedar paham nasionalisme? Apakah ada di situ tentang simbol-simbol negara? Enggak ada. Maka jawabannya B. Nomor 6, jelas ya kalau seperti ini. Jadi poinnya ada di bahwa untuk menghubungkan antar pulau melalui jalur udara. Maka ketika ada narasi soal yang mengarah ke hubungan antar wilayah, antar pulau, maka itu adalah wawasan Nusantara. Begitu. Karena kalau ngomong tentang paradigma pembangunan, maka di sini nggak ada aspek-aspek paradigma pembangunan, apalagi Otoda. Identitas nasional juga nggak ada di sini yang dimunculkan. Identitas nasional itu artinya ada bendera, ada bahasa, ada khas budaya yang sudah dipatenkan, kayak batik, begitu. Nggak ada. Primordialisme nggak ada di situ. Tentunya kita paham primordialisme itu apa. Primordialisme itu suatu paham yang hanya fanatik terhadap mayoritas kelompok tertentu. Begitu ya? Oke. Sehingga jawabannya adalah wawasan Nusantara. Nomor 7, ini hampir kayak TKP juga ya, meningkatkan kualitas pelayanan publik.
mendukung kebijakan pemerintah dan mengkritisi dengan cara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan. Opsi B itu juga bagus, opsi C bagus juga, opsi A bagus juga, opsi E bagus juga. Loh, kalau sama-sama bagus bagaimana, Pak? Satu, yang paling utama acuannya adalah apa yang ada di opsi tersebut tapi memuat opsi lain, maka itulah opsi terbaik. Contoh C, mendukung kebijakan pemerintah dan mengkritisi dengan cara bertanggung jawab agar tidak terjadi penyimpangan. Itu juga bagiannya B. B itu ada di dalam C juga. Jadi mendukung setiap kerjasama dan memajukan bidang pendidikan itu adalah mendukung kebijakan pemerintah. Begitu. Mengkritisi dengan santun kebijakan ini juga bagian dari C ini. Artinya B dan D ada di dalam C. Maka poin yang paling tinggi itu C. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Nah, kalau begini sampai salah, eman. Karena apa? Ini sudah umum ya, pasal 29. Dan ayatnya ayat 1. Jelas ya? Karena apa? Ini masalah agama. Di sini poinnya sudah jelas agama. Nah, ini ada tadi yang jawab A kayaknya. Eman sekali ya. Pasal-pasal yang sering keluar, tolong dibaca. Kemudian nomor 9 tentang nasionalisme, tentang identitas nasional, identitas bangsa. Perlu dipahami teorinya ya. Identitas bangsa itu apa saja? Ini bendera, bahasa, lambang, semboyan, lagu, dasar falsafah, konstitusi, bentuk negara dan sistem negara. Jadi ini adalah identitas nasional, ya. Sehingga jawabannya apa? Loh, soalnya mana tadi? Oh, soalnya identitas nasional ya. Oke, jawabannya identitas nasional. Oke, jelas ya. Jadi ini bendera. Karena ada bendera, maka dia adalah identitas nasional. Begitu ya? Oke. Kadang-kadang soalnya beda, narasinya nggak begini. Bisa jadi narasi dibuat narasi, kemudian ini bagian dari apa? Narasi tersebut. Apakah bela negara, nasionalisme, cinta tanah air? Nah, itu. Kalau melibatkan sebuah identitas, maka itu adalah nasionalisme. Karena hanya merupakan sebuah paham saja. Memahami bahwa bendera itu harus dihormati. Batasannya hanya di situ. Maka itu adalah wujud nasionalisme. Bukan bukan wujud dari bela negara, apalagi patriotisme. Jadi kalau di dalam narasi soal yang ditekankan itu sebuah lambang atau identitas nasional yang sudah disahkan, maka jawabannya adalah nasionalisme. Begitu ya. Ini submateri TWK tentang nasionalisme. Contohnya ketika seseorang atlet olimpiade, kemudian di luar negeri juara, terus dia berlari membawa bendera merah putih, maka sikap yang dilakukan oleh atlet tersebut adalah wujud implementasi sebuah titik-titik. Maka jawabannya bukan bela negara, tapi nasionalisme. Bukan juga cinta tanah air, tapi nasionalisme. Kenapa? Karena yang ditekankan adalah lari membawa benderanya tadi. Begitu. Tapi kalau yang ditekankan tidak memunculkan itu, tapi penekanannya adalah berjuangnya sesuai dengan profesinya, maka dia adalah bela negara. Ada lagi yang bentuknya nanti bisa patriotisme jawabannya. Ketika dia berjuang dan juara, itu proses yang dilaluinya teramat berat dan melebihi dari batas kewajaran. Sudah capek, sudah jatuh-jatuh, sudah kesleo mungkin, tapi masih berjuang untuk terus melanjutkan pertandingan sampai juara. Nah, itu sudah patriotisme karena melebihi dari batas wewenang. Tapi kalau hanya sekedar itu melalui
pelatihan yang cukup keras di pelatnas sampai 1 bulan, ya wajar itu memang tugasnya. Kan memang yang dilalui adalah latihan, pelatnas. Tidak ada penekanan bahwa dia sampai menuju tempat pelatihan sampai berjalan sejauh ini. Nah, itu beda lagi. Begitu ya. Oke, nomor 10, jawaban yang benar adalah E ya, nomor 10. Nomor 10 tadi banyak sekali yang salah ya. Soal yang seperti ini memang soal hot ya. Singkat tapi kita harus paham. Kenapa Anda jawab A, kok nggak jawab B? Nah, kan begitu logikanya. Kalau ada yang jawab C, kenapa nggak jawab A? Maksudnya A, B itu adalah salah satu sebab. Kalau yang disebut adalah satu sebab saja, tidak mewakili sebab yang lain. Berarti kan A salah, B salah gitu loh. Logikanya di situ. Maka jangan A atau B. Maksudnya kalau kepepet itu begitu nalarnya. Contoh ini kan banjir di beberapa ini diduga. Nah, berarti kan sebab banjir no karena rusaknya hutan. Apakah sebab banjir hanya karena rusak hutan? Masyarakat menebang hutan dijadikan lahan pertanian. Selain itu, nah ada sebab lain kan bahwa ada penambangan batu dan pasir. Berarti nggak boleh nyebut hanya masalah penebangan pohon. Maka ini salah. Termasuk hanya ini salah. Artinya ini tidak mewakili dari semua konteks. Ini juga tidak mewakili logikanya. Kalau jawab B salah, ngapain nggak jawab A? Maksudnya begitu maksud saya. Termasuk yang C. Jadi pakai logika aja A, B, C salah. Maka tinggal D dan E. Banjir terjadi di beberapa kabupaten. Apakah ada beberapa kabupaten yang disebut? Nggak ada. Maka salah. Sudah. Kalau ini nggak paham, wis pokoknya E wae. Itu nalar kepepet. Nalar yang masih logika bisa diterima oleh akal. Kalau kepepet nggak ketemu teorinya. Kenapa jawabannya E? Karena paragraf itu adalah sebuah paragraf hubungan apa namanya sebab akibat ya, hubungan sebab akibat. Jadi masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga menyebabkan banjir. Itu sudah mewakili semua. Tidak sadar saenake nebang pohon, tidak sadar menambang batu dan pasir sehingga menyebabkan banjir. Itu luas sudah kesimpulannya mewakili semuanya. Begitu ya. Jadi gampang kalau mau belajar TWK itu tidak sekedar kebetulan, tetap belajarnya dengan teori, tapi teori praktis dan belajar nalar. Jadi kalau lupa dengan teori, nalar. Ini apa yang dibaca? Oke, yang dibaca jelas TWK tentang itu tadi kan di depan kisi-kisinya. Sudah kita share tentang TWK di deskripsi grup, tinggal dibaca, itu ada materi tentang TWK. Kalau besok semakin dekat, maka pendalamannya itu TWK nanti akan bahas tentang banyak soal TWK khusus, bacaan-bacaan tok, saya ajak untuk latihan cepat, menyimpulkan bacaannya, mengambil ide pokok, kemudian mencari kata-kata yang tidak sesuai dengan puebi atau ejaan yang disempurnakan, kemudian mencari kalimat efektif dan tidak efektif itu apa, kemudian belajar tentang imbuhan, ya, kemudian belajar tentang partikel, lah, dan lain-lain. Ada soal-soal yang sering keluar, dan itu saja yang kita dalami. Di luar itu, yang paling utama dibaca dan sering dilatih, TWK bahasa Indonesia adalah mutlak bacaan dan kesimpulan. Itu, dan itu pasti keluar. Kalau nggak dilatih, nanti kita nggak terbiasa insting kita, kecepatan baca, dan ini juga ya, cara trik untuk mencari kesimpulan mana yang paling enak. Begitu ya? Oke, itu saja dari saya. Sudah setengah 11, melebihi 15 menit. Mohon maaf ya. TIU tadi tidak sempat saya bahas semua, sehingga belum sampai selesai. Waktu sudah 2 jam lebih ya, 2 jam seperempat. Oke, nggak apa-apa.
Nanti kita share oret-oretannya ya untuk yang tes intelijensi yang belum tuntas tadi. Sebetulnya yang belakang-belakang triknya sangat sangat banyak ya triknya yang belakang tadi. Oke, oke, mungkin itu saja dari saya. Bisa dikoreksi dulu sebelum ditutup. Saya ingin tahu nilainya untuk TWK. Kira-kira ada nggak yang nilainya 100 lebih atau 120 lebih? Coba silakan dihitung apa jumlah benar dibagi 10 kali 150. Silakan coba dihitung. Jumlah benar dibagi 10 kali 150. Silakan di chat room nilainya, setelah itu saya tutup ya. Oke, silakan chat room nilainya berapa yang sudah ngitung. Nggak ada yang di atas 100 ya? Sulit berarti ya? Ini 75, 60, 65. Wih, ada yang 105, 105, 90, 100. Ada yang 120, mantap. Oke, artinya soal ini tidak mudah. Buktinya banyak yang dapat nyaris tidak passing grade ya. 75 kan nyaris nggak passing grade. Ada yang 60 juga malah. Oke ya, jadi soal ini soal nalar. Soal nalar ya. Oke, bagus. Yang sudah di atas 90. Ya, oke, terima kasih semuanya. Nanti saya share materi-materi yang terkait dengan apa yang saya sampaikan, baik TWK maupun soal dan pembahasannya. Oke, itu saja dari saya. Makasih semuanya ya. Selamat ini. Nanti sore nggak tahu tetap ada tryout atau tryoutnya off dulu. Nanti kita infokan ya di grup. Sepertinya kalau terlalu sering tryout juga ini ya mungkin. Tapi antusias teman-teman ngisi ya nggak apa-apa juga. Tetap soalnya sih udah siap. Oke, gitu aja. Oke, sudah dulu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Mak. Pak. Oke, kami-kami. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Oke. Matur nuwun, Pak. Ya, Mbak Soba, makasih juga.